Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ibu-ibu para intelektual muslimah yang dimuliakan Allah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi semua urusan kita, dimampukan dan dimudahkan kita menyempurnakan semua amanah yang kita emban. Kita akan membahas tentang kehidupan perempuan dalam peradaban Islam. Kalau tadi sedikit diberikan prolog oleh Bu Umi tentang urgensi pembahasan kita hari ini, memang diantaranya adalah dalam rangka untuk memberikan persepsi yang lurus, gambaran persepsi yang lurus terkait dengan bagaimana sebenarnya nasib, tanda kutip ya, para perempuan itu ketika mereka ada dalam sistem dan peradaban Islam. Apakah benar seperti yang selama ini diserangkan atau dinarasikan oleh para feminis atau orang-orang yang membenci syariah Islam, yang ujung dari narasinya itu adalah menginginkan atau menyerukan agar kemudian para muslimah itu tidak mau mengambil Islam untuk mengatur kehidupan mereka. Jadi konten bahasan kita hari ini yang pertama adalah sedikit prolog, lalu kita mulai masuk ke dalam membuka tuntunan. Saya awali dengan membuka secara konsepnya, konsep Islam terhadap perempuan itu seperti apa, lalu kita masuk untuk mencari pembuktian melalui telusur sejarah begitu ya. Ketika peradaban Islam itu memang pernah establish, bagaimanakah kemudian gambaran kehidupan perempuan di dalamnya? Apakah sebagaimana konsep yang saya paparkan sebelumnya ataukah seperti apa? Lalu semoga nanti ada kesempatan saya lanjutkan dengan mengkomparasikan dengan narasi kebaikan yang selalu juga disampaikan oleh para feminis itu tentang kehebatan, kebaikan, kemuliaan kehidupan yang meninggalkan aturan Islam, yaitu sekularisme, kapitalisme, dan ide feminisme yang mereka emban. Apakah memang benar itu akan memunculkan model kehidupan yang terbaik untuk perempuan? Nah, itu berarti kita akan membuka atau membaca fakta yang sedang tegak hari ini. Lalu saya tutup dengan seruan tentang berarti kita harus melakukan apa gitu. Jadi prolognya tadi dalam satu halaman ini saja. Kalau kemudian kita lihat, ini narasi yang sangat berhamburan ya di depan mata kita. Kita sehari-hari sering kali menemukan apapun faktanya, bagi para feminis itu bisa dibelokkan arahnya itu untuk menyerang Islam gitu ya. Bahkan isu-isu yang sebenarnya itu misalkan kaitannya dengan kesehatan reproduksi misalkan. Bahwa kita menghadapi memang ada kasus-kasus yang kemudian kematian perempuan meninggal karena aborsi tidak aman begitu misalkan ya, maka itu nanti juga dibawanya itu kepada narasi bahwa itu karena para perempuan itu selalu diposisikan sebagai objek, sehingga kemudian memunculkan TPKS ya, tindak pidana kekerasan seksual yang lagi-lagi dirugikan para perempuan, dan itu gara-gara pandangan patriarkal yang dibawa oleh Islam. Sehingga kemudian seruannya adalah sudah nggak usah bawa-bawa agama atau syariah ketika mau mendudukkan persoalan atau mau menyelesaikan persoalan misalkan kekerasan seksual gitu. Atau misalkan hari ini stunting itu lagi jadi bahasan favorit, stunting, masalah kekurangan gizi pada anak dalam masa tumbuh, terutama 1000 hari pertama kehidupan mereka, yang kekurangan gizinya sifatnya kronis, lalu terjadi stunting. Nah, itu kan kemudian bahwa benar bahwa di situ itu ada kaitannya dengan kemiskinan. Nah, tapi kemudian itu juga jadi pintu masuk begitu ya untuk para feminis itu memunculkan narasi
itu kan gara-gara tidak cukup pendapatan yang dimiliki oleh keluarga, karena perempuan-perempuan itu tidak boleh kerja gitu. Jadi dinarasikan gara-gara kemudian perempuan itu disebut memiliki tugas utamanya di sektor domestik begitu ya, sebagai ibu dan manajer rumah tangga, dan itu adalah ajaran agama dan ini adalah Islam. Itu yang kemudian membuat juga akhirnya keluarga-keluarga akhirnya lebih susah untuk struggle mendapatkan pendapatan untuk mencukupi nafkahnya atau mengatasi kemiskinannya. Maka seruannya juga pemberdayaan perempuan begitu ya. Atau kemudian nanti masalah apapun itu ya, itu nanti bisa kemudian dibawanya itu ke arah narasi yang berusaha mendiskreditkan bahwa itu gara-gara syariah gitu ya. Nah, kita akan mencoba mencari tahu apakah memang benar tata nilai, hukum-hukum, pengaturan-pengaturan yang dibawa oleh Islam itu sifatnya patriarkal, dan itu yang membuat ada budaya patriarki yang hari ini itu sangat merugikan perempuan yang ada di masyarakat. Misalkan para perempuan mengalami KDRT, wah itu gara-gara Islam mengajarkan para laki-laki punya kewajiban sebagai pendidik karena dia qawam gitu ya, karena dia pemimpin rumah tangga, lalu dia boleh memukul. Sementara konsep ketaatannya itu dibawa juga oleh agama, itu Islam juga emang begitu. Jadi apakah benar seperti itu? Apakah benar Islamlah yang kemudian menjadi penyebab banyaknya para bapak yang kemudian menelantarkan istri dan anak-anaknya, tidak menafkahi mereka? Apakah benar gara-gara Islam kemudian terjadi banyak misalkan perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual? Apakah benar gara-gara menerapkan Islam atau gara-gara Islam kemudian para perempuan itu akhirnya menjadi warga negara kelas 2 gitu ya, yang tertutup peluang mereka untuk menjadi orang-orang yang berprestasi, meraih kemuliaan dan kemudian dikatakan berdaya? Apakah itu adalah statement-statement tersebut adalah mitos atau fakta? Dan benarkah peradaban sekuler itu, kalau memang itu yang mereka tawarkan, buang agama, ambil peradaban yang itu diciptakan oleh manusia tanpa campur tangan agama di situ, baik ketika ngurus keluarga, pergaulan dan seterusnya, apakah benar peradaban sekuler itu akan menjadikan wanita lebih mulia? Apakah benar ide-ide feminisme, kesetaraan gender hari ini itu nempel di program apapun, di MDGs, diperbarui dengan di SDGs, ketika bicara tentang kemiskinan, ketika bicara tentang keamanan, ketika bicara tentang pendidikan, semua itu pasti akan di dalam itu ada isu kesetaraan gender ini yang juga nempel di sana dan dijadikan sebagai tolak ukur penilaian sebuah negara, sebuah institusi itu sudah berada di track yang benar ataukah tidak. Seolah-olah memang ini adalah solusi problematika perempuan. Apakah benar feminisme, kesetaraan gender adalah solusi problematika perempuan? Nah, saya ingin untuk sebelum masuk dalam penjelasan yang akan saya sampaikan, yang itu akan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, saya ingatkan satu profil yang ini dimiliki oleh para intelektual, para ibu-ibu sekalian, yang harus kemudian namanya ini profil yang melekat pada kita, gitu ya, harusnya dipertanggungjawabkan lah. Bahwa kita ini diberikan oleh Allah sebuah kelebihan untuk mudah memahami, lebih mudah mengerti penjelasan-penjelasan, bahkan kalau kemudian itu dikaitkan dengan mencari akar masalah begitu ya, kita akan lebih mudah, kita punya kemampuan untuk bisa menemukan akar dari sebuah persoalan, tidak hanya melihat apa yang ada di permukaan. Sehingga kemudian juga ketika kita mendengarkan paparan tentang tawaran-tawaran solusi, sebenarnya kita juga punya kemampuan untuk lebih mudah paham mana yang sebenarnya itu merupakan solusi yang tepat dan mana yang bukan. Jadi, kalau di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 18 tersebut, itu karakternya seorang intelektual itu senantiasa mendengar. Memang dia biasa mendengar perkataan-perkataan, tetapi yang akan dia pilih untuk dia ikuti itu hanya fayattabi'una ahsana, yang paling baik. Jadi nggak asalkan itu lagi trennya orang melabeli dirinya sebagai pejuang feminis atau pejuang kesetaraan gender, dia ikut-ikutan saja. Atau karena di situ nanti ada unsur koin yang bisa dia raih gitu ya. Kalau kemudian dia ikut menyanjung-nyanjung ide kesetaraan gender dan feminisme, maka kemudian dia ikuti. Tidak begitu. Tapi mengikutinya itu karena dia memilih yang paling baik di antaranya. Itulah karakter
hum ulaika hum ulul albab. Itulah karakter orang-orang yang terkategori sebagai ulul albab, yang berpikir, yang punya akal, yang Allah memberi petunjuk pada mereka. Alladzina hadahumullah. Lalu yang kedua yang mau saya nukil itu adalah bahwa para ulama, para intelektual, para alim, gitu, orang-orang yang ngerti, rasa takut dia kepada Allah itu di antara hamba-hamba Allah yang lain itu adalah yang paling besar. Sehingga ketika kemudian dia mau memutuskan mau bersikap seperti apa, gitu ya. Ketika kemudian dia berpikir, oh ternyata ada resiko-resiko dari pilihan sikap, pilihan pemahaman yang dia ambil, ya, pilihan keputusan yang kemudian dia buat, maka rasa takut dia kepada Allah yang paling besar itu akan mengalahkan rasa takut yang lain. Misalkan rasa takut ditinggalkan kolega, rasa takut mendapatkan cibiran karena anti mainstream pendapatnya, rasa takut untuk kemudian mendapatkan sanksi karena sudah kritis melakukan kritisi terhadap kebijakan yang salah dan seterusnya. Maka namanya intelektual itu kalau kata Al-Qur'an itu innama yakhsyallahu min ibadi al-ulama. Yang paling besar rasa takutnya pada Allah itu hanyalah orang-orang yang berilmu. Nah, mestinya seperti itu. Maka ketika kemudian kita coba lihat, kita buka bagaimana secara konsep pandangan Islam terhadap perempuan. Yang pertama, sebenarnya kalau kemudian kita lihat ya, satu-satunya pandangan yang sifatnya itu holistik, menyeluruh ketika memandang perempuan dan laki-laki dengan pandangan yang sifatnya itu adil itu menempatkan pada proporsinya secara tepat, manusiawi, ya, memang memandang manusia itu apa adanya manusia, begitu. Itu ya pandangan yang dimiliki oleh Islam ini. Bahwa di dalam pandangan Islam itu memang Allah menciptakan ada makhluk yang namanya laki, ada perempuan. Berbedanya nama itu memang menunjukkan bukan semata-mata namanya yang beda, tetapi itu mewakili sesuatu yang diberi nama itu memang berbeda. Nah, sama-sama manusianya, maka ketika kita memandangnya sebagai dari sisi aspek manusianya, dia sama, laki dan perempuan itu sama persis, dan ketika kemudian dipandang oleh Islam itu sama, taklif atau beban hukum yang kemudian diberikan kepada keduanya juga sama. Ada perintah untuk sholat 5 waktu, laki wajib melakukannya, perempuan juga sama. Kalau yang laki-laki atau pria meninggalkannya ada ancaman sanksi, maka ketika perempuan meninggalkannya juga sama. Ada perintah beramar ma'ruf nahi mungkar, laki-laki diperintahkan, perempuan diperintahkan. Ada perintah untuk menutup aurat misalkan, sama-sama gitu ya. Cuman karena di situ ada perbedaan dari sisi karakter biologisnya juga gitu. Kemudian ada penetapan yang berbeda tentang batasan aurat. Tapi dari sisi bahwa mereka adalah sama-sama manusia yang diperintahkan untuk taat kepada Allah, untuk juga menjadi hamba Allah yang solihah, yang selalu terikat kepada syariah Allah, itu sama. Gitu. Kalau kemudian yang dipandang dari aspek feminitas atau maskulinitasnya, maka di situ kita akan menemukan fakta yang berbeda dari jenis manusia yang sama ini. Itu ada karakter yang berbeda, karakter feminin dan karakter maskulin. Maskulin dimiliki oleh pria, feminin dimiliki oleh perempuan. Sampai maskulin dan feminin bukan sesuatu yang hanya tampilan luarnya saja, tapi sebenarnya itu adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari apa yang ada di dalam tubuh mereka. Misalkan situasi hormonnya, organ-organ reproduksinya, ya itu pun memang membuat mereka berbeda. Yang satu memiliki organ reproduksi yang memungkinkan untuk memelihara kehamilan, melahirkan, mengalami menstruasi. Maka ketika kemudian dia ada itu, dia juga punya kelenjar air susu yang bisa menghasilkan air susu ibu. Maka di situ kemudian Isa memandangnya karena berbeda, maka taklif atau beban hukumnya berbeda. Ada hukum-hukum yang itu berlaku untuk perempuan tapi tidak untuk laki-laki. Ketika kemudian yang laki-laki itu punya karakter organ reproduksinya seperti ini, situasi hormonalnya seperti ini, dan seterusnya, yang itu kemudian kita lihat juga bisa dari ototnya, dan seterusnya ya. Maka ketika berbeda juga akan berbeda gitu. Nah,
dari sisi aspek keperempuanannya, kalau kemudian kita bicara perempuan Islam, berarti kan di situ kita menyebutnya dengan muslimah, jadi ada manusia yang dia berjenis kelamin perempuan yang kemudian mengimani kepada Allah, maka di situ dia nggak akan keluar dari menempati posisi ini tadi. Ya. Yang pertama tentu awalnya itu dia adalah menjadi hamba Allah karena Allah adalah sebagai sumber dari kelahirannya, kemunculannya. Dan ketika Allah menciptakan manusia, Allah kehendaki itu melalui mekanisme pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan, sehingga pada saat kita dilahirkan atau diciptakan tadi kita akan menempati posisi sebagai anak. Pada waktu berikutnya kemudian kita akan mengambil porsi tambahan menikah, sehingga kemudian kita mengambil tambahan peran sebagai istri. Lalu kemudian Allah kehendaki juga kemudian Allah memberikan amanah dengan kita memiliki anak yang kita lahirkan, maka di situ kemudian kita juga memiliki amanah sebagai ibu. Itu semuanya adalah amanah-amanah tambahan yang tidak menghapuskan sebelumnya, begitu kan ya. Dan juga sebagai seorang manusia yang tidak mungkin hidup terisolir atau sendirian, dia pasti akan hidup di tengah-tengah masyarakatnya. Maka dia juga akan menempati posisi sebagai anggota masyarakat. Nah, karakter kekhasan perempuan itu terletak di mana? Itu adalah pada posisi sebagai istri ataupun ibu ini. Ini yang kemudian seringkali kemudian diserang. Nah, tapi meskipun kemudian ada kalanya kemudian Islam itu memberikan taklif yang berbeda, misalkan perempuan itu hukum asalnya adalah sebagai al-marbatul bait, sebagai ibu dan istri dan manajer rumah tangga, sementara laki-laki itu adalah diberi amanah qawamah atau kepemimpinan baik dalam rumah tangga maupun di masyarakat. Perbedaan ini itu tidak serta-merta menunjukkan adanya kemuliaan itu terletak pada amanah yang memimpin, misalkan yang memimpin itu yang mulia, yang dipimpin pasti tidak mulia. Yang jadi suami itu berarti lebih mulia daripada istri. Tidak seperti itu. Karena dari sisi peluang untuk melakukan amal solih itu sama, kita punya potensi yang sama, kita punya akal yang sama untuk bisa memahami jalan hidup yang benar dan salah. Kita punya juga diberikan oleh Allah tuntunan yang bisa kita baca yang sama, sehingga kita punya peluang untuk sama-sama bisa memilih jalan takwa atau jalan fujur. Dan kemuliaan itu Allah tetapkan terletak bukan pada posisi sebagai suami ataukah istri, atau ibu ataukah bapak, pemimpin ataukah rakyat, tidak begitu, tetapi terletak pada ketakwaan. Mau jadi rakyat, kalau dia takwa, dia bisa memiliki posisi yang mulia di sisi Allah. Mau jadi pemimpin, kalau kemudian dia itu malah bermaksiat dan kepemimpinannya tidak taat, begitu, tidak menjalankannya sesuai dengan tuntunan Islam, maka dia bahkan jatuh kepada kehinaan. Jadi inna akramakum indallahi atqakum, ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Nah, untuk halaman-halaman berikutnya yang saya tuliskan di dalam kotak warna pink itu adalah sebenarnya itu adalah bunyi dari rancangan undang-undang yang dibuat oleh Hizbut Tahrir yang ditawarkan kepada kaum muslimin, yang digali dari dalil-dalil syara. Itu rancangan undang-undangnya itu, kalau di dalam rancangan undang-undangnya itu ada termuat di pasal mulai dari 121 sampai 122. Nah, bunyi yang ada di dalam pasal tersebut itu kalau di dalam Islam itu adalah hasil penggalian dari dalil. Nah, yang di bawah itu secara sekilasnya, karena tidak mungkin, karena kalau kemudian sistem perundang-undangan dalam Islam itu pasalnya itu mungkin tipis, tetapi penjelasan tentang pasal itu, karena dia harus bisa membuktikan bahwa setiap item pasalnya itu adalah digali dari dalil syara, maka penjelasan tentang dalil-dalil apa yang mendasari sehingga kemudian muncul pasal yang bunyinya kayak gitu, itu yang panjang begitu. Jadi nggak mungkin kemudian saya menerangkan panjang lebar untuk masing-masing latar belakang atau sandaran kenapa kok bisa ada kalimat yang berbunyi seperti ini. Misalkan yang pertama ini,
Hukum asal seorang perempuan adalah ibu dan pengatur rumah tangga. Ini dapat dari mana? Ini bukan ngarang-ngarang sendiri, tetapi ini kemudian kita dapatkan dari banyak sekali dalil-dalil yang berbicara, yang mengajarkan kepada kita, yang mendorong kaum muslimin itu untuk, misalkan yang saya tuliskan di sini ya, menikahi wanita-wanita yang subur dan penyayang, al-walud, al-wadud ya, yang banyak melahirkan dan dia juga memiliki jiwa penyayang pada anak-anaknya. Di situ juga ada banyak hadis-hadis yang kemudian memberikan sebuah pengkabaran atau pengajaran bahwa yang paling berhak atas pengasuhan anak itu adalah pada kondisi awalnya, pada kondisi idealnya ya, bukan kondisi tidak normal, misalkan ibunya pemabuk, enggak, itu lain. Ini bicara kondisi normal, itu adalah para wanita, para ibu, para perempuan. Maka di situ kita kemudian bisa mendapati ketika menerangkan tentang pernikahan dikaitkan dengan lahirnya keturunan-keturunan, adanya larangan tetapi tidak bersifat qot'i ya, untuk tidak menikahi wanita yang mandul, itu meskipun tidak sampai pada haram begitu kan ya, tetapi ada anjuran untuk memperbanyak keturunan justru. Lalu beberapa dalil-dalil yang berbicara tentang hak pengasuhan anak, itu yang sangat Allah lekatkan. Memang berarti ketika bicara perempuan itu ada kaitannya dengan posisi dia sebagai ibu, sebagai orang yang melahirkan generasi, sebagai yang memiliki hak untuk pengasuhan anak gitu ya. Dan kemudian juga beberapa penjelasan dalil tentang tugas utama lainnya itu adalah dia mendampingi suaminya. Nah, ini digali dari, kalau dalil yang saya baca itu adalah semua penjelasan baik mau ayat maupun hadis yang dia itu menerangkan tentang bagaimana relasi antara suami istri dalam sebuah pernikahan, bagaimana kedudukan suami atas istrinya, yang itu memang Allah letakkan dia itu memang memiliki hak untuk ditaati dalam kondisi apapun kecuali satu, yaitu ketika dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Ada kewajiban istri untuk taat kepada para suami, termasuk dalam hal sifatnya mubah begitu ya. Dan termasuk juga ketika Rasul menerangkan tentang bagaimana pembagian porsi tanggung jawab pengelolaan rumah tangga ketika memberi arahan kepada Ali bin Abi Thalib dan Fatimah begitu ya. Jadi di situ beliau mengajarkan kepada Fatimah untuk melakukan tanggung jawab melayani urusan-urusan yang itu diselesaikan di dalam rumah, sementara kalau keluar rumah itu ada pada Ali sebagai penanggung jawabnya. Jadi di situ menjadi sebuah beberapa sandaran untuk kemudian didapatkan kesimpulan bahwa hukum asal seorang perempuan dalam pandangan Islam adalah sebagai ibu dan pengatur rumah tangganya. Kemudian yang kedua, pandangan Islam terhadap perempuan itu adalah perempuan itu merupakan kehormatan yang wajib dilindungi dan dijaga. Dari mana ini? Yang dikatakan sebagai kehormatan gitu ya. Ada banyak hukum-hukum yang berbicara tentang yang mengatur dengan detil, para perempuan itu tidak boleh terlihat auratnya, tidak boleh kemudian orang seenaknya melihat auratnya, memasuki ruangan khususnya, melihat apa yang kemudian tidak dia inginkan gitu kan ya. Dia bepergian tanpa ada penjaganya sehingga kemudian mudah diganggu, itu tidak dibolehkan gitu. Sehingga ada pengaturan-pengaturan yang diterangkan oleh dalil itu terkait dengan bagaimana para perempuan melakukan safar, bagaimana kemudian dia boleh keluar rumah, bagaimana kemudian penjelasan Islam terkait dengan kehidupan khusus, kehidupan umum, bagaimana para perempuan itu seharusnya berpakaian dan berdandan. Nah, itu semua adalah dalil-dalil yang menunjukkan bahwa para perempuan itu adalah kehormatan yang wajib dilindungi dan dijaga, bukan keindahan misalnya begitu kan ya, yang kemudian justru harus dieksploitasi atau harus justru ditampak-tampakkan untuk dinikmati secara bebas, sebagaimana yang hari ini justru dia itu ditempel-tempelkan untuk membuat orang melihatnya gitu kan, kalau hari ini kan ya, seperti dia menjadi sales promo girl dan seterusnya. Saya kira Ibu Dumila Noviana mungkin bisa di mute. Ya, saya kira saya sudah diingatkan untuk tidak ini. Masih ada waktu ya Bu ya? Baru saya keberapa ini? Ya, saya lanjutkan. Lalu yang ketiga, hukum asal kehidupan kaum laki-laki terpisah dengan kaum perempuan.
Nah, jadi khas ketika kemudian kita bicara pengaturan di tengah masyarakat, laki dan perempuan itu ketemunya itu seperti apa? Karena ada pandangan yang yang holistik Islam terhadap karakter laki-laki dan perempuan itu, bahwa mereka memang sama-sama manusia, tetapi ketika kemudian kita melihat mereka ada aspek feminitas dan maskulinitas, ketika kemudian bertemu mereka dalam sebuah interaksi, memungkinkan mereka itu melakukan interaksi untuk memenuhi kemaslahatan yang mereka tidak bisa hidup sendirian tadi, tetapi ada peluang untuk terjadinya terbangkitkannya naluri seksual dari masing-masing pihak karena keberadaan aspek feminitas dan maskulinitas dari masing-masing tadi, sehingga yang kemudian harus dilakukan itu bukan menafikan keberadaan naluri seksualnya yang ada pada laki dan perempuan yang memang itu dibutuhkan untuk dia menjaga keturunan, tidak bukan itu yang dinafikan, bukan pula menafikan adanya perbedaan feminitas dan maskulinitas, itu juga tidak, atau malah menafikan mereka itu tidak boleh ketemu sama sekali gitu ya, mereka tidak boleh berinteraksi gitu, tidak, tetapi yang harus kemudian diatur itu adalah bagaimana ketika mereka bertemu, pertemuan itu semata-mata terjadi untuk dalam rangka ta'awun, tetapi meminimalisir seluas mungkin munculnya atau terbangkitkannya naluri seksual itu di dalam interaksi yang sifatnya umum di kehidupan publik. Maka disitulah kemudian kita akan menemukan penjelasan hukum-hukum tentang hukum asalnya laki-laki dan perempuan itu terpisah. Jadi nggak campur gitu. Laki-laki dengan komunitas laki-laki, perempuan juga demikian bersama dengan para wanita yang lain dan mahramnya. Laki-laki dan perempuan boleh bertemu dalam rangka ta'awun, tetapi kemudian di situ ada hukum-hukum yang kemudian diatur dengan rinci, bahwa harus menutup aurat, bahwa tidak boleh memandang aurat, harus menundukkan pandangan, memandang selain aurat tidak dengan syahwat, bahwa interaksi itu tidak boleh kholwat, tidak boleh ikhtilat, tidak boleh melakukan hal-hal yang sifatnya itu merendahkan ifahnya mereka atau harga diri mereka, atau bahkan melakukan hal yang merusak masyarakat. Nah, itu ada banyak kemudian nanti di situ penjelasannya yang itu menunjukkan bahwa jadi memang pada asalnya kehidupan laki-laki dan perempuan dalam Islam itu seperti itu. Ya. Nah, kemudian bahwa perempuan itu mendapatkan hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki, kecuali kemudian Islam menjelaskan itu khusus untuk perempuan, itu khusus untuk laki-laki, gitu ya. Maka kemudian kita mendapati penjelasan bahwa di antara yang dibolehkan adalah para perempuan itu boleh berkiprah di sektor publik sebagaimana laki-laki, bahkan dia boleh melakukan berbagai macam transaksi, dia boleh menjadi seorang direktur perusahaan, dia boleh misalkan menjadi kepala sekolah atau kepala rektor juga boleh begitu ya, atau berinstitusi kepala dari institusi atau organisasi tertentu begitu ya. Nanti di belakang, kecuali yang itu berkaitan dengan kekuasaan, dia boleh memiliki harta sendiri, mengembangkannya dan seterusnya. Itu nanti ada penjelasan-penjelasan lebih detailnya kenapa kok bisa kemudian didapatkan hasil kesimpulan seperti itu dalam dalil-dalil. Jadi bahwa karena laki-laki dan perempuan di luar aspek feminitas dan maskulinitasnya tadi itu adalah sama-sama manusia yang wajib taat pada syariat, ketika kemudian syariat memberikan taklif sifatnya umum, maka berlaku untuk mereka sama, imbalannya sama, kalau mereka meninggalkan kewajiban itu juga sama. Lalu kaitannya dengan peran di sektor publik yang dibolehkan untuk perempuan, misalkan untuk bidang politik gitu ya. Maka para perempuan itu boleh menduduki banyak sekali posisi penting untuk melakukan aktivitas politik. Politik kalau dalam pandangan Islam adalah ri'ayatu syu'unil ummah, bagaimana memelihara urusan umat sesuai dengan aturan Islam. Nah, maka di sini tuh pelakunya itu ada dua gitu ya. Ada pelaksana langsung dari pemelihara urusan rakyat, itu adalah para penguasa, dan ada pihak lain yang itu berusaha untuk menjaga agar penerapan pengelolaan urusan masyarakat tadi berjalan sesuai dengan aturan Islam. Apakah dalam bentuk dia melakukan muhasabah kepada penguasa yang melakukan kebijakan salah, atau dia ada dalam posisi
menjadi pihak yang melakukan edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. Apakah benar kalau kemudian sekolah itu semakin mahal sehingga kemudian rakyat susah mengaksesnya? Apakah benar kalau kemudian ternyata kita itu punya tambang emas tapi itu kemudian diserahkan oleh penguasa kepada asing? Melakukan edukasi dalam hal ini itu juga bagian dari aktivitas politik, dan itu tidak mengharuskan seseorang tadi, termasuk perempuan tadi, untuk harus duduk dalam kursi kekuasaan sebagai penguasa atau sebagai, kalau hari ini itu kan penguasa dan anggota legislatif saja seperti itu, dikatakan politisi hanya begitu. Tetapi pada konsep Islam, para warga negara biasa, petani, kalau dia kemudian melakukan juga edukasi kepada teman-temannya tentang bagaimana seharusnya urusan pertanian itu diatur dengan aturan Islam, hal-hal yang kita dapatkan dari penguasa, itu sebenarnya dia seorang politisi begitu kan. Meskipun kita seorang guru, tapi kemudian kita menyampaikan kepada anak didik kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita tentang bagaimana seharusnya para perempuan itu memiliki hak untuk dipenuhi pendidikannya, misalkan begitu, dalam pandangan Islam seperti ini, maka itu sebenarnya dia juga seorang politisi, guru yang politisi dan seterusnya. Nah, berarti perempuan itu boleh menjadi anggota majelis ummah. Anggota majelis ummah itu kalau dalam Islam itu tugasnya, satu, untuk menyampaikan aspirasi dari rakyat yang dia wakili. Dua, untuk memberikan musyawarah kepada para penguasa yang sedang mengelola urusan umat secara langsung. Yang ketiga, dia melakukan koreksi kepada kebijakan yang salah. Itu anggota majelis ummah. Dia boleh memilih dan membaiat khalifah. Tetapi nanti di belakang dia tidak boleh untuk diangkat menjadi khalifah dan pejabat-pejabat yang itu terkategori sebagai representasi dari kekuasaan atau kepanjangan tangan dari khalifah. Dia boleh menjadi hakim kecuali qadhi madzalim. Kalau qadhi madzalim dalam struktur sistem pemerintahan, sistem khilafah, itu qadhi madzalim itu urusannya menyelesaikan persengketaan antara rakyat dengan penguasa. Jadi dia tidak boleh di situ. Tetapi kalau dia menjadi qadhi hizbah, hakim persengketaan di luar urusan dengan penguasa, dibolehkan. Nah, kemudian yang berikutnya ini dikecualikan untuk aspek atau peran politik adalah dia tidak dibolehkan untuk menjabat dalam posisi-posisi yang terkategori sebagai hukam atau penguasa. Kan itu ada dalilnya juga gitu kan ya. Yaitu diantaranya adalah hadis Abu Bakrah ketika Rasul kemudian mengatakan tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan kekuasaannya, pemerintahannya itu kepada seorang perempuan. Nah, termasuk di sini ini itu adalah seluruh representasi dari kekuasaan yang mewakili atau kepanjangan tangan dari khalifah tadi. Tetapi tidak berlaku untuk semua jenis kepemimpinan. Makanya tadi misalkan itu kayak kepemimpinan di perusahaan, itu kan nggak ada hubungannya dengan kekuasaan tuh ayah syu'unil ummah, maka dia diperbolehkan jadi pemimpin di situ. Atau kemudian tadi institusi pendidikan itu juga bukan bagian dari hukam gitu ya. Dia jadi kepala sekolah di situ boleh, jadi pemimpin di situ boleh. Kemudian yang lain, ini beberapa penjelasan lebih lanjut tentang tadi itu penjagaan yang dimiliki oleh Islam untuk memastikan bahwa interaksi yang terjadi antara laki-laki dan perempuan, pertemuan yang ada di antara mereka itu menjaga kehormatan masing-masing, membuat terrealisir kemaslahatan manusia, tetapi tidak memunculkan kerusakan karena ada horizon now yang itu terbangkitkan di kehidupan umum. Bolehnya dia itu ada pada kehidupan khusus atau private, yaitu dalam ranah pernikahan. Tapi kalau kemudian di luar itu tidak boleh ada yang namanya pijet-pijetan, gombal-gombalan, rayu-rayuan gitu ya, antar jemput yang sifatnya yaitu tadi ya, aku dan kau, perbincangan antara aku dan kau, antara laki dan perempuan. Kalau itu bukan dalam konteks pernikahan, tidak diperbolehkan ada. Tidak boleh ada kemudian di situ itu misalkan komentar-komentar mengomentari, cantik sekali kamu penampilan hari ini, tidak boleh. Meskipun itu teman kerja, teman satu ruangan, tidak boleh. Kalau itu bukan dilakukan dalam konteks pernikahan, suami kepada istrinya atau istri kepada suaminya dan seterusnya. Nah, ini nanti mungkin kalau mau didetilkan semuanya itu bisa dibahas satu persatu dalam bahasan tersendiri, satu forum, satu pasal gitu ya. Nah, ini termasuk lanjutannya bahwa tidak diperbolehkan kemudian berkhalwat. Khalwat itu mojok
meskipun tempatnya di tempat umum, tetapi pertemuan di antara keduanya itu tidak memungkinkan orang ketiga masuk kecuali atas seizin keduanya. Jadi misalkan di resto, tapi dia laki perempuan tadi duduk satu meja, yang itu kalau orang lain nggak mungkin tiba-tiba langsung duduk di sebelahnya begitu ya. Ketika kemudian itu tidak diizinkan, itu namanya sudah khalwat. Kemudian tidak melakukan fasa pada dandanan gitu ya, tidak menampakkan aurat, tidak bertabarruj dan seterusnya. Itu lalu yang berikutnya ada larangan, keharaman laki atau perempuan melakukan perbuatan yang itu akan membahayakan masyarakat atau mengundang kerusakan di tengah masyarakat. Misalkan diantaranya adalah kerja yang mengeksploitasi aspek feminitas dan maskulinitasnya. Jadi gigolo, jadi pelacur, jadi model, jadi yang sifatnya itu memang itu yang dijual itu. Yang diperbolehkan kerja itu adalah menjual hasil kerja tangannya, bukan menjual keseronoan, kemesuman, dan seterusnya, memusiri syahwat, itu tidak begitu. Jadi itu akan merusak masyarakat. Karena yang seperti itu tidak boleh ada di tengah-tengah kehidupan umum masyarakat. Nanti akan memunculkan di situ pelecehan terhadap perempuan, ada perzinahan, ada perselingkuhan, kerusakan rumah tangga, keluarga, dan seterusnya. Lalu gambaran keluarganya sendiri dalam Islam itu adalah sebuah gambaran kehidupan yang penuh kesakinahan. Maka Allah menghendaki pernikahan itu mengantarkan kepada kesakinahan. Di situ mengantarkan kepada sebuah kenikmatan, pergaulan antara laki-laki dan perempuan suami istri dalam keluarga, dalam rumah tangga itu adalah kehidupan persahabatan yang paling dekat, bukan atasan bawahan, bukan hubungan sifatnya struktural, bahwa betul suami adalah pemimpin, tetapi kepemimpinannya bukanlah kepemimpinan diktator, kepemimpinan yang tidak kemudian mendengarkan apa aspirasi dari sahabatnya, bukan seperti itu. Dan dia memang memiliki hak untuk ditaati kecuali dalam satu kondisi, itu dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Dan pada saat yang sama dia memiliki sebuah kewajiban untuk memberikan nafkah, menjamin nafkah keluarganya, melakukan pergaulan yang ma'ruf ya, mu'asyarah bil ma'ruf ya, pergaulan yang ma'ruf ya. Dan itu menjadi hak dari para istri. Dan kalau dalam pandangan Islam bahkan itu menjadi ukuran laki-laki terbaik itu diantaranya kalau di hadis itu kan adalah orang yang paling baik perlakuannya kepada istrinya dan keluarganya itu. Dan Rasul mengatakan yang paling baik itu adalah aku. Nah, jadi contohnya itu ada seperti beliau, dan beliau kemudian kita membaca bagaimana rumah tangga beliau, kita dapati meskipun beliau adalah kepala negara, beliau juga biasa menjahit bajunya sendiri, beliau membantu istrinya, beliau penuh kelembutan, beliau juga ngajak main-main istrinya, kadang-kadang lari, kadang-kadang juga dengan romantisme seperti mandi bersama dan seterusnya. Itu nanti ada penjelasan tersendiri. Nah, ini terkait pembagian di dalam rumahnya itu. Kalau untuk pekerjaan-pekerjaan yang di dalam rumah, memang itu Islam menetapkan itu untuk istri agar menyempurnakannya, dan ketika membutuhkan keluar rumah itu adalah para suami yang wajib menyempurnakannya. Termasuk diantaranya misalkan menghadirkan bahan makanan yang mau dimasak itu kan dari pasar dibawa ke rumah, itu sebenarnya tanggung jawab suami begitu ya. Butuh air untuk dimasak, sampah dari rumah untuk kemudian bisa diangkut itu para suami. Itu kemudian hari ini seolah-olah kan juga kemudian dikiranya Islam membagi bahwa para perempuan itu yang harus belanja, harus masak, kan enggak begitu. Di dalam rumah itu wajib menjadi tanggung jawab para istri, dan kemudian yang membutuhkan keluar rumah apapun jenisnya itu sebenarnya adalah tanggung jawab para suami untuk menghadirkannya. Nah, itu dari sisi konsepnya gitu ya Ibu ya. Meskipun tadi kita belum masuk ke dalam penjelasan dalilnya detail karena tidak memungkinkan. Nah, sekarang bagaimanakah konsep itu? Apakah pernah teraplikasikan dalam kehidupan? Ada nggak sih sejarahnya gitu ya, pernah terterapkan, dan ketika terterapkan seperti apa? Maka karena kita bicara tinggal 5 menit ya. Oh ya, baiklah. Karena kita mau melihat penerapan sistem Islam, maka ini kita harus melihatnya dalam konteks penerapan Islam secara kafah, bukan penerapan Islam dalam level keluarga orang per orang, nggak begitu ya. Dalam kafah itu berarti ya seluruh aspek kehidupan hingga
level bermasyarakat bernegara. Dan ketika bicara penerapan syariah secara kafah, maka di situ pasti membutuhkan metode penerapannya yaitu kekuasaan. Berarti kita akan bicara bagaimana gambaran kehidupan perempuan dalam sejarah peradaban Islam, yaitu di bawah khilafah Islam. Nah, ini akan singkat cepat karena nanti filenya akan saya berikan juga, nanti silakan dibaca. Jadi ini adalah nukilan-nukilan yang kita ambilkan dari ada sumbernya di bawah itu yang menceritakan tentang situasi para perempuan di bawah khilafah. Para perempuan di bawah khilafah mereka berkontribusi dalam kesejahteraan rakyat. Contohnya adalah istri dari Khalifah Harun al-Rasyid, Zubaidah. Ini tinggalan prestasi beliau yang punya ide untuk bikin saluran air sepanjang rute haji dari Baghdad ke Mekah, itu ide beliau, dan beliau juga mengeksekusi adanya itu perempuan begitu. Kemudian para perempuan di bawah khilafah menikmati akses terhadap pelayanan kesehatan berkualitas tinggi, ya silakan dibaca nanti. Perempuan di bawah khilafah adalah bahkan bukan hanya menikmati pendidikan tinggi, tapi dia bahkan pelopor dalam lembaga pendidikan tinggi yang pertama. Universitas pertama di dunia itu ada di peradaban Islam, dan itu pendirinya itu adalah seorang perempuan, ya, Fatimah Al-Fihri. Perempuan di bawah khilafah menikmati akses yang baik terhadap pendidikan, ya. Nanti justru akan saya tunjukkan di belakang itu, kelihatan sekali ya. Kita punya ulama perempuan, berarti kan dia mengakses pendidikan yang baik. Muhaddisat itu sampai ribuan, gitu ya. Ini ketika Barat itu dalam kegelapan, pendidikan masih jadi hak-hak yang sifatnya istimewa, hanya dimiliki oleh para penguasa keluarga kerajaan. Di dalam Islam, rakyat jelata itu sudah menikmati mahalnya ilmu, menikmati ilmu yang itu disediakan dengan kualitas terbaik itu di mana-mana, gitu ya, di masjid-masjid, di kutab-kutab dan seterusnya, madrasah-madrasah itu. Perempuan di bawah khilafah menikmati akses terhadap keadilan. Ya, nanti sekarang dibaca. Perempuan di bawah khilafah, keberadaan dia sebagai seorang ibu itu didukung dan dihormati. Bukan dibikin sulit, dibikin malah seperti harus memilih di persimpangan jalan. Saya ini mau hidup atau mau jadi melaksanakan tanggung jawab sebagai ibu. Kalau saya jadi ibu, saya nggak makan karena nggak ada yang ngurus, nggak ada yang mendukung, nggak ada yang memastikan nafkah saya, gitu. Ketika saya jadi ibu, saya dilecehkan, dianggap tidak produktif. Itu kalau di sistem demokrasi kapitalis hari ini, sekular kapitalis hari ini. Tapi kalau dalam khilafah, konsepnya tadi memang dia al-umur betul baik sebagai hukum asal perempuan. Ini di sini dikatakan di sini. Jadi justru para perempuan itu ketika dia hamil, ketika kemudian dia melahirkan bayi, itu anak-anak yang baru lahir itu dikasih tunjangan, ya. Kemudian dilindungi hak-hak syar'inya, bukan hak-hak asasinya, ya, tetapi hak-hak yang kemudian diberikan oleh syariah. Misalkan hak hidup, kalau sebelumnya di bahasa jahiliyah dia dibunuh karena dianggap memalukan, di sini ditetapkan itu adalah hak hidup, wajib dijaga kemuliaannya, bahkan dimuliakan. Para ibu adalah di bawahnya itu adalah surga, kan begitu kan ya. Justru kemudian kalau dia itu jadi anak, katanya kalau orang tua seorang yang kemudian diberi amanah 2 atau 3 lebih anak perempuan dan dia didik dengan baik, maka itu akan menjadi penghalang antara dia tadi dengan neraka. Pada waktu dia jadi anak-anak, dia bisa menjadi penghalang neraka bagi orang tuanya. Ketika dia jadi istri, dia bisa menjadi mar'atus sholihah, itu adalah perhiasan terindah, ya. Perhiasan terindah, gitu kan ya. Dia bisa, kalau suaminya ridho, dia bisa memilih pintu surga dari manapun yang dia mau, dan seterusnya. Ini betul-betul hak syar'i seperti itu disebutkan dalam Islam. Kemudian bahkan dia punya potensi, punya peluang mendapatkan banyak kekayaan. Yang tadi itu pesan Fatimah Al-Fihri, sampai dia itu bisa bikin kampus, ya, pendidikan tinggi, ya, karena dia juga kaya, begitu. Nah, ini catatan di kekhilafahan terakhir Utsmani abad 17, bahwa warga perempuan memiliki sejumlah besar tanah dan properti di kota itu, dan seterusnya. Silakan dibaca.
mereka mampu memperoleh pemilikan atas banyak tanah dan properti, ini seperti yang tadi ya, ini yang ungu itu adalah sumbernya begitu. Kemudian mereka aktif dalam kehidupan ekonomi, ya mereka berdagang, mereka bertransaksi, mereka membuat produk dan seterusnya, silakan dibaca nanti. Mereka terlibat aktif dalam politik dalam masyarakat mereka, ya. Mulai dari zamannya Rasul sampai kemudian kekhilafan-kekhilafan yang apa namanya Abbasiyah juga ada, di Utsmani juga ada, tapi saya tidak mencantumkan di sini, bahwa mereka biasa begitu. Mereka biasa berbicara atas nama perempuan untuk menyampaikan aspirasi. Mereka mengoreksi kebijakan penguasa yang salah. Itu silakan nanti dibaca. Zamannya Umar juga sudah ada, zamannya Rasul juga ada. Ketika Rasul memilih mengatur pendidikan itu, forum itu yang laki-laki di depan, perempuan di belakang, lalu kemudian perempuan protes. Kalau seperti ini kami nggak bisa mendengar dengan jelas, maka kami minta satu hari yang itu khusus untuk para perempuan. Nah, itu mereka biasa melakukan itu pada masanya Rasul. Pada masa Umar, ketika Umar membatasi mahar, seorang perempuan langsung melakukan koreksi. Allah tidak melakukan pembatasan, apakah kamu akan melakukan pembatasan? Di situ itu sebenarnya adalah koreksi, aktivitas politik. Mereka biasa dan mampu menyampaikan keluhan dengan mudah. Keluhan mereka dengan mudah, ya. Nanti silakan dibaca itu. Lalu mereka juga mengungkapkan opini politik mereka tanpa rasa takut. Ini ketika tadi saya sampaikan contohnya adalah pada waktu Umar dikoreksi. Umar itu tuh setan saja kalau papasan sama dia takut, ya. Tetapi perempuan di masa Umar itu ternyata tidak merasa ketakutan untuk menyampaikan isi pikirannya, koreksinya. Lalu para perempuan itu menikmati keamanan dan pelayanan. Ya, silakan dibaca lagi juga. Katanya 5 menit sudah lewat ini sebenarnya. Tapi kalau enggak ya agak cepat ya. Mereka terlindung dari kekerasan. Ya, ini juga silakan dibaca. Jadi diambil dari catatan pada masa khilafah Utsmani di abad ke-18. Ini seorang pria Armenia yang ada di kedutaan Swedia itu menceritakan seperti ini, perlakuan mereka terhadap perlakuan Islam terhadap perempuan di bawah pemerintahan Islam itu, ya, betul-betul luar biasa. Jadi perempuan itu harus dihormati, perempuan itu harus dilindungi, tidak ada kemudian perlakuan buruk. Kalau sampai ada yang melakukan perlakuan buruk, maka dia akan ditangani oleh hakim dengan sangat keras hukumannya. Nah, hari ini KDRT malah banjir-banjir. Kemudian menikmati status kehormatan, lalu mereka bahkan ada Kodi itu adalah jabatan yang sangat prestisius karena dia menyelesaikan persengketaan. Berarti kan dia menguasai ilmunya untuk bisa mendudukkan persoalan itu dengan benar. Berarti kan mereka adalah orang-orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang menguasai ilmunya, begitu ya. Dan dia punya kewenangan untuk memutuskan. Para perempuan ada pada posisi seperti itu dalam khilafah. Mereka juga ahli dalam berbagai macam sains, misalkan ahli matematika, itu nama-namanya. Mereka unggul dalam berbagai keterampilan dan bidang akademis. Maryam Astrolabi, penemu ini ya, astrolog dan seterusnya. Terjamin hak syar'i mereka, ini juga silakan dibaca. Lalu bahkan sampai membuat ada catatan yang sampai membuat perempuan Eropa itu merasa cemburu terhadap nasibnya para perempuan di bawah kekhilafahan. Ini yang tercatat di sini adalah masa kekhilafahan Turki. Lalu mereka terjamin secara finansial. Mereka adalah kekayaan sejati. Jadi memiliki para perempuan di dalam peradaban Islam itu, luar biasa. Mereka orang-orang solihah, mereka orang-orang yang taat, mereka yang menjaga diri, mereka itu orang yang menguasai ilmu pengetahuan, tapi mereka tidak pernah menomorduakan tugas-tugas dan tanggung jawab mereka di aspek domestik, tapi dia juga tidak melalaikan tanggung jawab dia di sektor publik. Ada muhadditsat, para ulama perempuan itu sampai ribuan dan dikatakan ini seperti ini ya. Nah, udah, terus sekarang saya minta nambah 5 menit lah, ini udah mau selesai ini, insya Allah. Sebaliknya justru kalau kemudian hari ini itu feminis itu selalu menyebutkan tinggalkan Islam supaya kemudian lebih baik ya dengan sekuler itu, gitu ya. Dan kemudian mereka menggunakan beberapa yang dianggap mewakili pemerintahan Islam, lalu tapi mereka ambil dengan narasi yang salah ya sebagai serangan. Contohnya harem, itu ada dulu filmnya, itu film buatan Turki, menggambarkan khilafah Sulaiman Al-Qanuni, itu kan. Kemudian ada harem-haremnya itu kan ala Eropa gitu, ala putri-putri Eropa yang bajunya terbuka-buka gitu kan ya, yang kelihatan auratnya di sana sini. Ya, itu sebenarnya Cupi mungkin bisa di mute.
Itu itu justru ketika kemudian kita buka fakta aslinya, itu sebenarnya nggak begitu. Nama haram itu artinya memang itu sesuatu yang dimuliakan, tidak boleh haram untuk dilihat oleh orang lain gitu ya. Nggak ada kemudian cerita itu sampai kemudian para laki-laki keluar masuk ke situ yang seperti di film itulah, gitu ya. Jadi justru sebenarnya itu adalah mitos gitu ya. Bahkan ketika mereka bikin kayak semacam kartu pos, itu bukan perempuan dalam haremnya khilafah Islam, itu justru itu adalah hoax ya yang dia buat gitu. Foto-foto yang itu dibikin. Dan mereka kemudian membuat kebohongan terkait dengan pemerintahan Islam, bahwa dia menindas para perempuan, seterusnya sebagaimana retorika feminis itu. Di situ sebenarnya gitu ya, itu adalah murni bukan hayalan ya, serangan gitu, narasi sesat yang dibuat karena memang mereka mau mensukseskan penjajahan mereka terhadap dunia Islam, sehingga kemudian mereka membuat ya, sama seperti hari inilah kita bisa menemukan orang itu bisa bikin hoax, bisa bikin buzzer, itu bisa memutarbalikkan fakta ya, seperti itulah. Nanti silakan dibaca itu juga. Nah, faktanya juga kalau kemudian dengan meninggalkan tuntunan agama tambah lebih sehat mentalnya, misalkan faktanya hari ini itu justru ketika kemudian kehidupan sekuler tidak diatur dengan Islam gitu ya, kapitalis yang memimpin, keserakahan yang kemudian mendominasi, penjajahan itu menjadi metode penyebaran ideologi, penguasaan wilayah-wilayah lain tapi hanya untuk mensejahterakan segelintir, maka itu memunculkan penindasan terhadap perempuan itu dimanapun, termasuk Muslim ya. Di Rohingya, di India, di Chechnya, yang terakhir misalkan peperangan ini di Ukraina, itu juga itu fakta diskriminasinya mereka ketika memandang peperangan itu kan ya. Kalau korbannya itu Muslim kan mereka tidak menyebutnya sebagai sebuah hal yang perlu dibela. Tapi ketika kemudian itu korban itu ini orang-orang berkulit putih, ini orang-orang Eropa, orang-orang terdidik. Jadi memang ada stigmatisasi. Sebenarnya di situ menunjukkan bahwa memang ini penjajah yang sangat tidak menginginkan kebaikan untuk kaum muslim. Gitu ya. Hukum-hukum sekuler hari ini itu mau dibikin bolak-balik seperti apa dalam rangka untuk mengatur kebebasan perempuan, gitu, menjamin hak-haknya. Faktanya sampai sekarang juga tidak terrealisir ya. Indeks kekerasan terhadap perempuan secara global masih cukup tinggi. Mau dilihat secara negara per negara, kampionnya demokrasi Amerika Serikat juga masih sangat tinggi. Itu kita justru sangat mudah menemukan itu. Di India yang itu bukan negara muslim kan, dia nggak menerapkan Islam itu, si India itu, tetapi kekerasan terhadap perempuan, kemudian penindasan terhadap perempuan, nah itu banyak di sana. Di Singapura yang dikatakan sebagai ini contoh negara modern kecil ya, tapi apa yang terjadi itu justru jadi di antara pusat perburuan tanda kutip ya, perbudakan masa modern hari ini. Kemudian kalau di negeri ini juga masih banyak menemukan persoalan-persoalan terkait dengan perempuan, meskipun dia tidak menerapkan aturan Islam ini untuk mengatur interaksi, mengatur sistem ekonominya dan seterusnya. Nah, maka ketika kemudian feminisme ini menggugat peran domestik, itu bikin para perempuan atau muslimah itu akhirnya menjadi orang warga negara kelas 2. Mereka menggugat qawamah laki-laki atau kepemimpinan laki-laki, itu mengenakkan laki-laki saja, patriarki. Perempuan akhirnya menjadi pihak yang dirugikan. Mereka menggugat hukum-hukum seputar perempuan, bahwa karena di situ ada haid, ada kandungan, ada bisa menghasilkan air susu, maka di situ kan kemudian ada hukum tentang hadona, kelahiran, kehamilan, persusuan dan seterusnya. Dia gugat itu, kenapa harus begitu? Kenapa harus menutup aurat? Kenapa harus meminta izin? Kenapa harus kalau habis cerai kok ada masa iddah, laki-laki tidak, dan seterusnya. Hukum-hukum seputar relasi suami istri. Kenapa kok kemudian suami boleh menikah lagi tanpa izin istrinya, tapi
perempuan tidak boleh poliandri, dan seterusnya, hukum seputar keluarga, sampai pada menggugat kewenangan aturan pengaturan oleh Allah ya, yang itu diturunkan dalam bentuk syariah untuk mengatur rumah tangga tadi dan juga kehidupan masyarakat, sistem sosialnya itu digugat. Nah, ketika kemudian mereka menggugat itu, ujungnya adalah menginginkan kita meninggalkan aturan agama. Sebenarnya kemudian kita petik apa hasilnya dari level pribadi perempuan tadi? Dia justru ada pada kondisi mengalami beban ganda. Dia sebenarnya pengen ngerawat anaknya, tapi pada saat yang sama karena tidak ada yang menjamin nafkahnya, justru dia dianggap berdaya kalau dia itu keluar. Dia ada dalam persimpangan antara gimana susunya sedang memproduksi itu, justru alaminya itu akan menjadi sehat bagi dia dan akan menjadi gizi untuk anaknya kalau dia itu memberikannya. Sekarang itu tidak bisa. Sejak bayi lahir dia harus keluar supaya dia menjadi perempuan yang berdaya, supaya dia juga bisa hidup gitu kan ya. Keluarga akhirnya bagaimana? Ketika para istri juga tidak melakukan tugasnya sebagai manajer rumah tangga dan pendamping suaminya, suami kemudian juga tidak didukung kewamahnya, tidak dikuatkan profil kepemimpinannya yang kemudian punya kewajiban untuk memberi nafkah, tidak di backup dengan ketersediaan lapangan kerja yang cukup dan sebagainya. Akhirnya institusi keluarga itu ya runtuh. Belum kemudian ketika keluar berinteraksi keluar di tengah-tengah masyarakat itu tidak ada aturan yang memastikan interaksi mereka itu aman dari hal-hal yang merusak masyarakat. Akhirnya terjadi perselingkuhan, terjadi perzinahan, terjadi KDRT, terjadi TPKS dan seterusnya. Generasi rusak, masyarakat rusak, keluarga hancur. Itu yang kemudian terjadi dan ini seperti yang digambarkan oleh Al-Qur'an dalam surat Toha ayat 124 dengan menyebutnya sebagai ma'isyatan dongka, sebuah penghidupan yang sempit, yang terasa berat, ya. Terasa berat, gitu ya. Nanti bisa dibaca itu bagaimana Imam Ibnu Katsir dalam tafsir yang mengatakan di situ yang dimaksud dengan a'radha an dzikri, berpaling dari peringatan itu artinya tidak mau mengambil syariah yang diturunkan oleh Allah itu untuk mengatur kehidupan kita. Ketika kemudian kita tinggalkan itu, maka bagi kita itu akan mengalami kehidupan yang sempit. Di dunia ini tuh terasa beratnya, terasa susahnya, terasa rusaknya, sampai tidak ada kelapangan di dada gitu. Tapi tidak hanya berhenti di dunia, di akhirat nanti itu akan juga ada implikasi yang kemudian kita harus tanggung. Ya. Maka agendanya bagaimana? Kita sudah membuktikan Islam itu terbukti secara konsep terbaik, memang dia berasal dari Sang Pencipta manusia dan alam semesta ini dan kehidupan ini. Pasti yang paling pas untuk manusia, dan dia adalah al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, kan? Dia itu ada sistem yang tinggi, tidak ada yang lebih tinggi darinya. Maka kalau kemudian kita mengambilnya, memegangnya, kita akan ikut terangkat menjadi posisinya mulia, tinggi. Sementara sebaliknya, sekularisme, kapitalisme, berikut ide turunannya, liberalisme, dan terkait dengan isu keperempuanan itu adalah feminisme. Itu terbukti merusak, membuat para perempuan dan laki-laki dirusak fitrahnya, dirusak tanggung jawab yang lurusnya, gitu ya. Kehidupan rumah tangga rusak, kehidupan generasi rusak, kehidupan masyarakat rusak. Maka agenda kita itu ya ini. Kita harus pastikan peradaban sekuler yang berusaha membuang agama, pengaturan Islam, dan kemudian dipimpin oleh kapitalisme. Secara ekonomi, kapitalisme, tapi dia berkelindahan dengan sistem politik sebagai pilarnya itu adalah demokrasi. Itu yang sebenarnya kemudian membuat kerusakan ini terjadi. Maka kita harus pastikan dan kita harus percepat keruntuhan peradaban rusak tersebut. Dan sebaliknya, kita harus menegakkan peradaban Islam dan mempersiapkan juga rintisan kegemilangannya. Nah, ini membutuhkan ikhtiar. Ikhtiar itu dari kita, karena tidak ada malaikat yang kemudian akan datang kemudian membawakan khilafah itu atau peradaban Islam tadi itu kepada kita, gitu ya, menghadiahkannya, tidak. Tetapi karena kita menegakkannya sebagaimana para sahabat dulu dipimpin oleh Rasul, menegakkan daulah Islam pertama dan kemudian dilanjutkan oleh generasi-generasi sesudahnya mempertahankan kekhilafahan Islam itu hingga bertahan 13 abad meski dengan variasi naik turunnya, ya. Dan ikhtiar yang kita lakukan tadi harus sampai pada level memenuhi kadar yang dibutuhkan, tidak asal pokoknya sudah ikhtiar, tidak boleh. Karena kita belajar dari keberhasilan Muhammad Al-Fatih ketika berhasil merealisir bisyarah Rasul tentang ditaklukkannya kota Konstantinopel dan disebut bahwa pemimpin terbaik itu adalah pemimpin dari pasukan tersebut dan pasukan terbaik adalah pasukan tersebut. Nah,
maka kita bisa melihat bahwa ternyata di antara semua ekspedisi, di antara semua tentara yang dikirim, pemimpin yang mengirim, yang mempersiapkan itu memang kemudian setelah kemudian kejadian Muhammad Al-Fatih yang berhasil mewujudkan, kita baru tahu bedanya. Ada kadar yang itu dipenuhi oleh Muhammad Al-Fatih dan pasukannya, dan itu tidak dipenuhi oleh orang-orang sebelumnya. Maka untuk bisa mereka berhasil itu memang kita harus memenuhi kadar ikhtiar sebagaimana yang diminta. Saya kira mungkin itu, Ibu-ibu. Saya mohon maaf atas hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.